Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin teman-temannya berdoa. Nah, hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya, bagus. Jadi jangan sampai kalian malas. Kalian harus tetap masuk sekolah karena apa yang Ibu sampaikan bukan hanya bermanfaat untuk saat ini saja, tapi juga bermanfaat di masa yang akan datang. Bella, sebelum kita mulai materi pelajaran hari ini, Ibu ingin mereview sedikit materi minggu lalu. Ayo, ada yang masih ingat? Coba silahkan Siti, apa materi kita minggu lalu? Ya, benar ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang pelimpahan unsur golongan utama. Seperti yang kita tahu, di bumi kita ini banyak sekali unsur-unsur kimia. Coba kalian lihat di sekeliling kelas ini, pasti ada unsur kimianya kan? Iya, oksigen salah satunya. Di samping memiliki kelimpahan, unsur-unsur kimia juga memiliki sifat-sifat dari masing-masing unsurnya. Dengan mengetahui sifat-sifat tersebut, unsur-unsur tersebut dapat digunakan di berbagai bidang seperti bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang industri, dan lain sebagainya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang kelimpahan dan sifat unsur-unsur periode ketiga. Ingat, hanya unsur-unsur pada periode ketiga saja. Kegiatan pembelajarannya akan kita lakukan secara diskusi kelompok. Jadi nanti kalian Ibu bagi dalam beberapa kelompok seperti kelompok yang lalu. Masih ingat kan? Ya, kelompoknya itu sesuai nomor urut absen. Nanti beranggotakan 5 orang. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu berikan. Baru kemudian kalian presentasi. Sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi keberadaan unsur-unsur periode ketiga. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kecenderungan sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga. Baiklah, sebelum itu Ibu ingin menayangkan sebuah video yang pastinya tidak asing bagi kalian. Jadi Ibu harap kalian benar-benar memperhatikan video tersebut. Untuk kemudian nanti di akhir Ibu akan bertanya tentang video tersebut. Paham anak-anak? Oke, silakan diperhatikan ya videonya. IKEA, hidupkan rumah. Nah, ada yang tahu video tadi tentang apa? Tentang kegiatan memasak. Terus apa lagi? Ya benar. Jadi video yang tadi itu menceritakan tentang peralatan memasak. Kemudian ada yang mau bertanya terkait video yang tadi? Ya, silakan Humairah. Pertanyaannya bagus ya. Jadi Humairah bertanya, apa bahan yang membuat peralatan memasak tersebut? Oke, langsung saja Ibu jawab ya. Jadi untuk alat masak seperti wajan, panci, ataupun peralatan lain yang ada di video tadi itu umumnya terbuat dari aluminium. Sekarang Ibu bertanya nih, Ibu mau menanya sama kalian, kenapa peralatan masak itu dibuat dengan aluminium? Ayo, ada yang bisa? Iya, silahkan Diki. Oke, benar. Jadi aluminium itu seperti yang kita tahu, dia memiliki sifat ringan, daya hantar panasnya baik, dan tidak mudah berkarat. Jadi karena ketiga alasan ini, perusahaan-perusahaan banyak membuat peralatan masak dengan bahan aluminium. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Ya, silahkan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan temannya? Sifat apa yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga? Ayo, coba jawab pertanyaan temannya. Oke, karena tidak ada yang mau menjawab, Ibu tunjuk saja ya. Silahkan Ola dijawab. Oke, benar.
Jadi unsur periode ketiga ataupun unsur-unsur yang lain itu memiliki dua sifat, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika itu berkaitan dengan penampakan fisik yang dimiliki oleh unsur. Sedangkan sifat kimia itu berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh unsur. Untuk sifat fisika, contohnya itu ada wujud, warnanya, titik lelehnya, titik didihnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sifat kimia berkaitan dengan perubahan kimia tadi Ibu bilang, jadi seperti kereaktifannya bagaimana, apakah dia mudah terbakar atau tidak, dia bertindak sebagai oksidator atau sebagai reduktor dan lain sebagainya. Silakan Rehan mau bertanya lagi? Ya, sampaikan pertanyaannya. Oh iya, Rehan sepertinya sudah mulai mengaitkan dengan pelajaran kita hari ini. Jadi Rehan bertanya, karena aluminium merupakan unsur periode ketiga yang mana memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu, Rehan bertanya, bagaimana kecenderungan sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga? Jadi untuk menjawab pertanyaan Rehan yang tadi, seperti yang Ibu katakan di awal, kita akan melakukan kegiatan diskusi. Di sini Ibu sudah menyiapkan LKPD. Ini sudah menyiapkan LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Silahkan perwakilan kelompok diambil LKPD-nya. Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi di LKPD itu di halaman pertama itu sudah ada kelompok kalian dan nama anggota kelompok kalian. Kalian isi dulu itu ya. Sebelum mengerjakan LKPD, ingat, lihat dan baca dulu petunjuknya. Kemudian di halaman berikutnya, di sana sudah ada bagian mengamati. Bagian yang kalian amati itu adalah sebuah gambar yang sama dengan video yang tadi Ibu tayangkan, yaitu video tentang alat-alat masak. Jadi nanti kalian isi itu di bawah gambar itu sudah ada kolom pertanyaan yang mengatakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kalian melihat gambar ini. Jadi di kolom itu kalian bisa menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Selanjutnya untuk kegiatan pertama itu tentang kelimpahan unsur. Di sana soalnya itu dalam bentuk tabel. Jadi nanti kalian mengisi bagian-bagian yang kosong di tabel itu. Kemudian untuk kegiatan 2 itu tentang sifat unsur-unsur periode ketiga. Jadi di sana itu sudah ada sifat fisika dan sifat kimia yang dimiliki unsur periode ketiga. Di sana sudah ada tabelnya. Kemudian di bawahnya sudah ada pertanyaan. Jadi nanti kalian analisis dulu tabel itu, baru kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Sampai di sini paham? Oke. Waktunya 30 menit. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ke Ibu. Oke anak-anak, kerjasama yang bagus ya. Untuk jawabannya kalian bisa cari di bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ataupun di sumber-sumber lain yang relevan tentang materi itu. Oke? Itu yang di sana, jangan keliling ya. Jangan cari-cari jawaban kelompok lain. Kerjasama sama kelompoknya sendiri aja. Waktunya sudah habis, sudah jadi semua anak-anak? Ya, bagus. Kemudian siapa yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok 3 sepertinya sangat antusias. Silahkan kalian baca hasil kerja kelompok kalian. Yang lain didengarkan ya, perhatikan temannya. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Apakah setiap kelompok memiliki jawaban yang sama dengan kelompok 3? Oh, hampir sama ya. Bagus, berarti kalian sudah mulai paham. Tapi di sini Ibu ingin menambahkan sedikit tentang kelimpahan dan sifat khas yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga. Berkaitan dengan kelimpahan yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga, itu tidak hanya tentang keberadaannya di alam dalam bentuk unsur atau senyawa saja, tetapi berkaitan juga dengan seberapa banyaknya di alam. Seperti natrium, dia memiliki kandungan di alam sebesar 2,63%. Kemudian magnesium, dia memiliki kelimpahan di alam sebesar 1,93%. Selanjutnya aluminium, dia memiliki kelimpahan sebesar 7,5% dan belerang memiliki kelimpahan sebesar 0,06%.
Untuk unsur periode ketiga yang lain, kalian bisa cek seberapa persen kelimpahannya di alam di bahan ajar yang telah Ibu berikan. Selanjutnya tentang sifat khas unsur periode ketiga itu ada dua, yaitu pertama sifat asam basa unsur periode ketiga, dan yang kedua daya reduksi dan daya pengoksidasi yang dimiliki oleh unsur periode ketiga. Untuk yang pertama, sifat asam basa itu memiliki dua syarat. Yang pertama, jika dia ketika direaksikan dengan air menghasilkan ion H+, maka dia akan bersifat asam. Sebaliknya, jika senyawanya direaksikan dengan air akan menghasilkan ion hidroksida, maka dia akan bersifat basa. Sifat asam dan basa yang dimiliki oleh unsur periode ketiga ini tergantung dari energi ionisasi yang dimiliki unsur. Jika energi ionisasinya rendah, maka dia akan bersifat basa. Sebaliknya, jika energi ionisasinya tinggi, maka dia akan bersifat asam. Kemudian, untuk daya reduksi dan daya pengoksidasi yang dimilikinya, itu dilihat berdasarkan potensial elektroda yang dimiliki. Dilihat di sini sudah ada tabel yang menunjukkan bahwa potensial elektroda yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga. Berdasarkan tabel ini, terlihat bahwa dari Na ke Cl, potensial elektrodanya semakin positif atau bertambah, sehingga dapat dikatakan bahwa daya reduksi dari Na ke Cl itu semakin berkurang, sedangkan daya pengoksidasinya semakin bertambah. Jadi, di antara unsur ini, natrium merupakan sebagai pereduksi terkuat dan klor merupakan unsur sebagai pengoksidasi terkuat. Sampai di sini paham anak-anak? Berkaitan dengan kecenderungan sifat unsur periode ketiga, seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Rehan di awal, kalian tadi sudah mengerjakan LKPD tentang kecenderungan sifat yang dimiliki oleh unsur periode ketiga. Tapi Ibu di sini ingin menegaskan kembali bahwa kecenderungan sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga itu umumnya ada 4. Yang pertama ada jari-jari atom, kemudian ada energi ionisasi, kemudian ada afinitas elektron, dan yang keempat itu tentang keelektronegatifan. Untuk yang pertama, jari-jari atom itu berkurang dari Na ke Al. Hal ini terjadi karena semakin ke kanan atau dari natrium ke argon, itu jumlah proton dan elektronnya akan semakin bertambah. Bertambahnya jumlah proton dan elektron ini, maka kekuatan untuk menarik ke inti itu akan semakin kuat, sehingga menyebabkan jari-jari atomnya mengecil. Kemudian yang kedua, energi ionisasinya bertambah dari Na ke Al, tapi terjadi penyimpangan dari Mg ke Al dan dari fosfor ke belerang. Jadi pada energi ionisasi pada unsur periode ketiga, Mg memiliki energi ionisasi lebih besar dari Al dan fosfor memiliki energi ionisasi lebih besar dari belerang. Kenapa demikian? Penyimpangan ini terjadi berkaitan dengan konfigurasi elektron yang dimiliki oleh unsur-unsur. Pada unsur golongan 2 seperti magnesium dan fosfor pada golongan 5 itu cenderung memiliki konfigurasi elektron stabil, yaitu konfigurasi elektronnya setengah penuh dan penuh. Sedangkan untuk aluminium dan belerang, dia memiliki ikatan elektron yang cenderung lemah, sehingga dia cenderung untuk melepaskan. Selanjutnya, yang ketiga, afinitas elektron bertambah dari Na ke Cl. Jadi nilai afinitas elektron dari unsur natrium ke Cl itu bertambah. Kemudian sifat yang keempat itu keelektronegatifan. Dia bertambah dari Na ke Cl. Hal ini terjadi karena muatan inti atom dari Na ke Cl itu semakin positif, sehingga daya tarik menarik antara inti terhadap elektron itu semakin kuat. Dengan kuatnya daya tarik menarik inti terhadap elektron ini, berarti kemampuan atom untuk menarik elektron itu semakin besar, sehingga keelektronegatifannya berkurang. Paham anak-anak? Baiklah, supaya Ibu lebih yakin kalau kalian sudah paham tentang materi ini, Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Ini kalian kerjakan secara individu. Ini soalnya cuma 4, jadi waktunya 10 menit ya. Silahkan diambil ke depan kuota kelas.
Itu tolong dikerjakan sendiri-sendiri, jangan lihat yang di kanan. Silakan, sudah boleh bisa dikerjakan. Waktunya sudah habis, silakan kumpulkan hasil kerja kalian. Kita sudah sampai di kegiatan akhir pembelajaran, tapi sebelum itu siapa yang mau membantu Ibu untuk menyampaikan kesimpulan terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau? Silakan Rehan. Terima kasih Rehan sudah berani mengemukakan pendapatnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini kita dapat dua hal. Yang pertama, itu kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Dalam periode ketiga itu, unsur-unsurnya biasanya ditemukan di alam dalam bentuk senyawanya, kecuali unsur belerang bisa ditemukan dalam bentuk unsurnya saja ataupun senyawanya saja. Dan unsur air itu hanya ditemukan dalam bentuk unsurnya saja. Kemudian yang kedua, terkait dengan sifat yang dimiliki oleh unsur-unsur periode ketiga itu ada dua, sifat fisika dan sifat kimia, di mana sifat ini akan berubah secara bertahap sehingga membedakan antara unsur yang berada di sebelah kiri periode dan dengan unsur yang berada di sebelah kanan periode. Paham anak-anak? Bagus, alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, supaya pemahaman kalian lebih kuat, Ibu akan memberikan tugas rumah, di mana tugas itu dikerjakan secara berkelompok, seperti kelompok kalian yang tadi. Jadi tugasnya itu kalian membuat clipping tentang kelimpahan dan sifat yang dimiliki unsur-unsur periode ketiga. Kalian buat sebagus mungkin, dikumpulkan minggu depan, paling lambat minggu depan. Dan juga jangan lupa kalian belajar untuk materi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur periode keempat. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, supaya lebih berkah, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya berdoa. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan.